Perkenalkan, nama saya Omar Umam Arik, dengan NIM 210 501 221 401 404. Di sini saya akan menjelaskan, tentang simulasi DC motor menggunakan Modelika di tugas teknik pengaturan Pak Varianto. Di sini saya sudah membuat rangkaian DC motornya. Bisa dilihat. Lalu pertama-tama kita klik 2 kali pada step. Nah, dengan height itu 3 angka terakhir pada NIM. NIM saya itu terakhir 104, 104. Terus start time-nya 2, tinggal kita cek oke. Lalu kita cek PID-nya. Nah, PID-nya itu kita setting K-nya 2, PI-nya 0,1, PD-nya itu 0,1. Tinggal kita cek. Oke. Lalu klik 2 kali inersia, habis itu kita setting 0,15. Terus oke. Lalu kita klik 2 kali pada torque. Untuk step torque-nya itu saya setting -100. Terus untuk offset torque-nya itu saya setting 0. Buat start time-nya kita setting 4. Tinggal kita cek oke juga. Oke. Terus kita klik simulation setup. Nah, untuk simulation setup itu start time-nya saya masukkan 0. Terus stop time-nya itu sebenarnya bebas, tapi saya memasukkan itu 7. Kita cek oke. Kita running. Nah, sini muncul grafiknya. Cara melihat grafiknya itu kita ke inersia, terus kita mencet W. Habis itu pada grafik ini sumbu X-nya itu, ini sumbu Y-nya. Sumbu X-nya itu menunjukkan waktu ya, dalam 1 detik, sekon. Terus sumbu Y itu eh, menunjukkan kecepatan sudut. Terus yang garis merah ini menunjukkan perubahan kecepatan sudut rotor motor rot, sudut rotor motor DC terhadap waktu. Terus saya pilih T-nya itu sama dengan 7 detik. 7. Kecepatan sudutnya itu 0 rats, artinya motor belum bergerak karena belum ada torsi yang diberikan. Terus T sama dengan 7 detik, itu terjadi lonjakan kecepatan secara mendadak. Oke, terus setelah T 7 detik, itu kecepatan sudut naik tajam. Habis itu dia langsung stabil. Terus pertanyaannya, apakah grafik ini sudah benar? Menurut saya grafik ini sudah benar. Secara umum untuk simulasi DC motor. Untuk simulasi DC motor sederhana. Kenapa menurut saya simulasi ini udah benar? Yang pertama itu ada respon step motornya. DC motor yang diberikan torsi atau tegangan step akan menunjukkan respon seperti ini. Terus yang kedua itu ada karakteristik dinamis, adanya overshoot dan osilasi kecil. Ada hal yang wajar Pak, jika pada model terdapat inersia. Terus karena di sini juga yang ketiga itu ada steady state ya. Karena setelah beberapa saat pastinya itu ya itu ada steady state.
Oke. Terus buat kesimpulannya yang saya dapat itu, jadi grafik pada si DC motornya ini awalnya diam pada nol, terus lalu dia akan naik tajam saat torsi diberikan, sedikit overshoot lalu stabil. Nih, lalu stabil dia akan akan melakukan steady state. Terus untuk pola ini sudah sesuai dengan teori dan karakteristik dinamis pada DC motor. Jadi ya, eh, mungkin sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.